Hello viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang psikoedukasi part 2 mengenai body shaming. Kenapa ini penting dibahas? Karena sebenarnya yang aku lihat body shaming di Indonesia tuh kelihatannya kayak normal-normal aja gitu. Banyak orang yang suka mengomentari fisik orang lain, tapi mereka kayak nggak ngerasa bersalah mengenai apa yang mereka lakukan. Oke, pertama kita harus bahas dulu definisi dari body shaming itu apa. Body shaming adalah tindakan mengomentari fisik orang lain baik disengaja maupun tidak. Contohnya adalah, ih alisnya tipis banget ya. Wah kamu tambah gendut ternyata. Kurus banget sih kayak nggak pernah makan. Coba benerin dulu itu jerawatnya biar nggak bopeng-bopeng. Atau kok lo hitaman sih sekarang? Body shaming yang dilakukan kepada orang lain kepada kita itu bisa ngebuat kita menjadi insecure, depresi, mempunyai gangguan kejiwaan dalam pola makan atau gangguan makan seperti bulimia dan anoreksia. Dan kalau untuk bagian wajah itu bisa ngebuat kita menjadi operasi atau melakukan tindakan untuk merubah wajah kita. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Oke, sebenarnya body shaming ini berhubungan dengan body image. Apa itu body image? Body image adalah pandangan atau persepsi seseorang terhadap bentuk fisiknya. Pandangan ini tuh sebenarnya sifatnya subjektif banget karena adanya di kepala dan bentuknya itu mental image. Standar tiap orang bisa berbeda-beda. Body image ini itu ada dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau kalian mempunyai body image yang positif, berarti kalian merasa puas dengan bentuk tubuh kalian, kalian terima dengan bentuk fisik yang udah kalian punya, kalian merasa percaya diri dengan hal itu, dan kalian tahu semua orang emang gak perfect, sehingga kalian tahu kekurangannya dan kalian terima apa yang udah kalian punya. Sedangkan kalau kalian mempunyai body image yang negatif, ini berkebalikannya. Kalian merasa tidak puas dengan bentuk fisik kalian ngerasa gak percaya diri dengan bentuk fisik yang kalian punya, dan kalian ngerasa kayaknya harus ada yang diubah deh. Biasanya kalau kalian ngaca, kalian kayak ngerasa, aduh hidung gue kenapa ya, aduh muka gue kenapa ya, aduh badan gue kayak udah gemuk banget nih. Nah, body image kita ini akan mempengaruhi mental health kita atau kesehatan mental kita. Sehingga kalau kita mempunyai body image yang negatif, itu akan ngebuat kita merasa lebih insecure. Contoh kasus body shaming yang pernah aku alamin sendiri adalah dulu waktu aku masih di bangku sekolah, karena aku kurus banget jujur. Waktu itu ada sih beberapa temen yang kayak suka bilang, ih kurus banget ya gitu. Atau mungkin bilang, ih kerempeng mana keren, lo harus makannya banyak deh biar gak kurus-kurus banget gitu. Gak enak lah kalau kurus gini dipandangnya. Semenjak itu aku selalu pakai lengan panjang. Kenapa pakai lengan panjang? Karena kalau pakai lengan panjang, aku mempersepsikan aku akan kelihatan lebih gemuk, aku akan kelihatan lebih besar badannya. Bahkan kalau ada baju, kadang-kadang aku ngambilnya yang size-nya lebih besar daripada ukuran badan aku gitu. Biar kalau ketemu orang, kelihatannya lebih gemuk dibandingkan bentuk aslinya. Ada fase dimana kata-kata itu ngebuat aku untuk mencoba menggemukkan diri, makan lebih banyak. Walaupun waktu itu udah kenyang banget, tetap paksain makan. Cuman ya emang aku rasa metabolisme aku lumayan cepet gitu. Perbedaannya nggak signifikan. Dan kadang-kadang itu cuma ngebuat badan aku jadi lelah aja gitu loh. Kadang aku suka mikir, ini sebenarnya buat apa sih ngelakuin hal ini? Apakah buat biar diterima aja atau emang aku mau menggemukkan badan? Aku pun tahu banget ada beberapa temen aku yang badannya lumayan besar dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk nurunin berat badannya. Dan yang aku lihat adalah kebanyakan orang ngelakuin itu biar mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka usaha loh untuk melakukan hal itu, dan usahanya tuh nggak main-main. Atau udah berapa banyak orang yang melakukan perawatan wajah untuk membuat wajahnya menjadi lebih baik. Udah berapa banyak skincare yang dibeli. Sebenarnya aku bingung sih sama orang-orang yang kadang suka bilang, ih gendut banget, lari aja susah, nafas aja susah, jalan aja ngap-ngapan, baru jalan dikit udah capek, ih mukanya nggak enak banget dipandang, jerawatnya banyak banget, coba deh benerin dulu ke dokter, nanti nggak ada yang mau lo sama lo kalau lo nggak ada perubahan sama sekali. Yang sebenarnya apa sih gunanya mereka berkata seperti itu? Kayak mereka mengatakan hal itu tuh nggak akan ngebuat orang lain menjadi lebih baik keadaannya. Bahkan mungkin itu bakal ngebuat mental health mereka menjadi lebih nggak baik gitu sebelum kalian mengatakan hal itu. Ini semua tuh mereka lakukan karena perkataan orang-orang tadi suka melakukan body shaming. Sehingga mereka merasa insecure dan kita jadi ngerasa punya body image yang negatif. Terus gimana ya cara kita untuk mengubah bentuk fisik yang udah kita punya ini? Yang lebih parahnya lagi, body image yang negatif ini bisa ngebuat kita mempunyai gangguan jiwa, yaitu gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Anoreksia adalah ketakutan tidak beralasan mengenai penambahan berat badan, sehingga mereka bakal menahan lapar
untuk mempertahankan berat badannya. Nah, orang-orang yang memiliki anoreksia ini, kontrol dirinya tuh bagus banget. Sehingga kayak, oh aku makan 1 mangkok nasi 1 hari tuh nggak apa-apa. Atau biasanya mereka bisa sampai, kalau makan dihitung dulu kalorinya berapa, ini bisa nyebabin penambahan berat badan sampai seberapa gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka itu sebenarnya udah kurus, tapi mereka merasa bahwa diri mereka gemuk. Jadi kalau mereka sampai nggak makan lagi, itu bisa ngebuat mereka lebih kurus lagi, akan kekurangan gizi, dan bentuknya akan seperti ini. Ini adalah contoh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, yaitu anoreksia. Yang kedua, itu bisa nyebabin bulimia. Kalau bulimia adalah gangguan makan dengan kondisi tidak terkendali, jadi kalian nggak bisa ngontrol makanan kalian, tapi kalian setelah makan tuh kalian ngerasa ada rasa bersalah dalam diri kalian. Karena mungkin takut gemuk, atau takut nanti berat badannya naik. So, gimana caranya kalian menghindari penambahan berat badan? Biasanya orang-orang dengan gangguan ini akan mengeluarkan kembali makanannya, jadi kayak dimuntahin gitu. Biasanya cara tradisionalnya adalah masukin tangannya ke mulut dan dikeluarin secara paksa, sehingga nanti makanan yang udah dimakan akan keluar lagi. Atau cara yang lainnya, kalian bisa pakai obat-obatan, dia akan keluar dalam bentuk feses. Dan kalau kalian sudah melakukan ini secara berturut-turut selama 3 bulan, itu kalian udah bisa mulai didiagnosis bulimia nervosa ini. Biasanya ciri-cirinya kalian bisa lihat karena dia sering masukin tangannya ke mulut. Biasanya tangannya sini akan ada merah-merah atau kapalan karena sering tergores-gores. Kedua, ketika kalian muntah, asam lambung kalian akan naik. Perubahan dalam gigi pun bisa kelihatan, dan biasanya giginya agak berlubang. Jadi kayak biasanya gigi lurus gini, itu kayak ada geradak-geradak lubangnya gitu. Biasanya suaranya menjadi agak serak karena asam lambungnya naik kan. Dan ini bisa menyebabkan penyakit yang lainnya dalam organ lambung dan organ jantung. Dan aku kira gangguan makan ini, bulimia dan anoreksia ini, itu jarang banget terjadi di Indonesia. Ternyata aku salah banget. Waktu aku belajar psikologi dan lagi diterangkan mengenai materi ini, ada beberapa temanku yang ternyata pernah mengalami bulimia ini. Dan bahkan dia cerita kenapa dia ngalamin bulimia. Karena tuntutan dari pasangannya, harus kurus, nggak boleh gemuk. Jadi ada tuntutan dari orang lain untuk menjaga berat badannya. Ya banyak juga sih mungkin yang berpikir bahwa kalau gemuk nanti tidak terlihat menarik oleh pasangannya dan lain-lain. Sehingga dia melakukan hal itu. Orang dengan gangguan bulimia ini kalian bisa lihat sih kalau kalian peka. Biasanya kalau habis makan dia ke kamar mandi. Terus kalau kalian ke kamar mandi biasanya ada bau bekas muntah atau bau tidak sedap. Itu mungkin bisa jadi salah satu indikator kalau orang ini mengalami gangguan bulimia. Itu dari gigi dan tangan tuh bisa kalian lihat apakah dia mengalami bulimia atau enggak. Tapi akan lebih baik ketika kalau kalian atau melihat orang yang melakukan hal ini, lebih baik ke psikolog sih atau ke psikiater untuk didiagnosis apakah ini benar bulimia atau enggak. Kalau dalam pengubahan dalam wajah, biasanya ada beberapa orang yang udah ngerasa insecure banget, akhirnya mereka memberanikan diri untuk melakukan operasi terhadap bentuk mukanya. Karena rasa insecure tadi akibat perkataan dari orang-orang sekitar. Terus yang gue nggak habis pikir adalah ketika orang lain sudah melakukan perubahan dalam bentuk wajahnya, mereka malah ngata-ngatain orang itu lagi gitu. Ih kok bagusan sih wajahnya, operasi ya, segala macem ya. Yang gue ngerti, kenapa sih harus dikata-katain kayak gitu? Kenapa sih harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Bentuk tubuh seseorang, itu ya tanggung jawab dari mereka sendiri. Kita nggak berhak untuk ngata-ngatain atau menjatuhkan orang lain dengan bentuk fisiknya. Kalau mau basa-basi atau mau ngobrol, gak usah menyinggung fisik seseorang gitu. Contoh kemarin banget waktu aku di tempat kerja, aku datang terus kayak udah lama gak ketemu sama teman-teman di kantor. Terus ada yang bilang, ih kurus banget, kamu diet ya? Gue kayak, ini tuh pujian atau hinaan atau apa sih? Gue gak ngerti aja sih. Dan yang tadi gue bilang, di Indonesia tuh kayak kelihatan normal banget. Karena gue lihat nggak ada yang speak up gitu sih untuk mengatakan bahwa ini salah. Yang tadi gue bilang, normal atau nggak normalnya suatu hal itu tergantung dari budaya dan hal yang dilakukan di masyarakat. Ini adalah cara kita, ini adalah tugas kita untuk membuat itu jadi nggak normal. Gimana caranya? Ketika kalian lagi ngumpul sama teman-teman kalian, misalnya kalian berlima, terus ada salah satu teman kalian yang melakukan body shaming pada teman kalian harus speak up sih. Kalian harus bilang, kalian harus tegur. Ya tegur aja, kayak bercanda jangan fisik dong, atau jangan bawa fisik lah kalau lagi basa-basi atau kayak gimana. Sehingga semakin banyak orang yang menegur satu orang ini, atau ketika mayoritas orang lain menegur orang tersebut, menurut aku pribadi ya, orang itu nanti pas ke rumah atau udah pulang, pasti juga akan berpikir sih, kayak, oh ternyata salah ya untuk melakukan body shaming kepada orang lain. Jadi menurut aku sendiri, kalau emang ada orang yang melakukan body shaming, kita, orang yang ada di sana, itu harus speak up, harus bilang kalau itu adalah hal yang salah. Dan hal itu bisa mempengaruhi mental health seseorang. Dan harus kalian ketahui adalah, jujur nggak ada semua orang yang perfect di dunia ini. Mulailah cintai diri kalian sendiri. Mulailah melakukan self-love dan self-acceptance terhadap diri kalian. Dan coba deh, dulu ya aku kalau sering dibilang, ih kurus banget,
cacingan atau kerempeng, gak keren dan lain-lain, aku selalu mikir gitu, oh walaupun gue kayak gini, apa ya hal positif dalam diri gue yang bisa gue kembangkan, apa ya hal positif yang bisa gue lakukan untuk membuat gue lebih percaya diri lagi. Dan untuk kalian lagi berusaha untuk membuat diri kalian lebih baik, untuk membuat diri kalian lebih sehat, aku ngucapin makasih banget dengan perjuangan kalian. Aku pun punya beberapa temen yang jaga pola makannya dia berusaha untuk punya goals untuk nurunin berat badannya dia ke dokter untuk nyembuhin jerawat dia ke dokter untuk membuat wajahnya jadi lebih baik. Aku tahu banget beberapa orang yang berjuang untuk melakukan hal itu. Bagus atau buruknya bentuk fisik kalian, menurut kalian, itu tetap ada kok orang-orang yang mau terima kalian apa adanya. Jadi nggak apa-apa sedih menurut aku kalau emang ada orang yang mau komentari bentuk fisik kalian, tapi kalian juga harus bangkit untuk membuat kalian menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Aku harap video ini gak nyampe di kalian aja, tapi kalian juga bisa melakukan action terhadap seseorang yang melakukan body shaming terhadap orang lain. Dan aku pengen banget nih dengar cerita kalian, perjuangan kalian mengatasi body shaming yang pernah dilakukan orang lain kepada kalian. Kalian bisa tulis aja di kolom komen. Aku harap kalian semakin bisa untuk menerima diri kalian sendiri. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video psikoedukasi yang lainnya ya. See you next time guys. Bye.